AC Milan menghadapi momen krusial di sisa musim ini. Fokus mereka terbagi menjadi dua, yakni mengamankan tiket Liga Champions dan menyiapkan perombakan besar di bursa transfer musim panas. Dan salah satu hal yang sudah pasti jadi perhatian utama adalah lini serang. Laporan terbaru dari media Italia Corriere dello Sport menyebut manajemen Rossoneri harus segera memecah sejumlah persoalan besar sebelum musim depan dimulai. Semua bermula dari kegagalan transfer di bulan Januari. Milan hampir saja mendapatkan striker asal Perancis Jean-Philippe Mateta. Namun masalah kebugaran yang terdeteksi di menit akhir membuat transfer itu batal. Keputusan tersebut memang menyelamatkan klub dari resiko besar, tetapi sekaligus memperlihatkan satu fakta, Milan kekurangan striker nomor 9 murni yang benar-benar tajam. Situasi ini membuat manajemen diyakini akan habis-habisan mencari penyerang kelas atas pada musim panas nanti untuk memenuhi permintaan pelatih Massimiliano Allegri. Namun kedatangan striker baru hampir pasti akan memakan korban. Setidaknya ada 3 nama yang masa depannya kini menjadi tanda tanya. Nama pertama adalah Santiago Gimenez yang mengalami cedera panjang, membuat klub ragu apakah ia bisa kembali konsisten sebagai ujung tombak utama musim depan. Kemudian ada nama Niklas Füllkrug. Meski postur dan pengalaman memang jadi nilai plus, tetapi faktor usia dan performa yang tidak stabil membuatnya berpotensi dilepas. Nama terakhir adalah Christopher Nkunku yang datang dengan ekspektasi tinggi. Namun masalah kebugaran yang berulang membuat posisinya belum sepenuhnya aman di San Siro. Secara teori, 2 bintang utama seperti Rafael Leao dan Christian Pulisic tidak masuk daftar jual. Mereka masih dianggap pilar penting bagi tim. Namun dalam dunia transfer, tidak ada yang benar-benar pasti. Tawaran fantastis dari klub Liga Inggris atau Arab Saudi bisa saja mengubah keputusan manajemen dalam waktu singkat. Performa perdana Ardon Jazari bersama AC Milan tengah jadi bahan perbincangan hangat. Banyak yang mulai mempertanyakan kontribusinya, namun situasi ini sebenarnya bukan hal baru bagi Milan. Jazari datang tanpa menjalani pramusim penuh, belum sempat beradaptasi dengan maksimal. Gelandang asal Swiss itu langsung diterpa cedera serius saat latihan. Kondisi fisiknya belum benar-benar siap, sementara persaingan di lini tengah begitu ketat. Apalagi ada sosok berpengalaman seperti Luka Modric yang tampil impresif dan mengunci posisi utama. Sepanjang musim ini, momen paling menonjol dari Jazari baru terlihat saat ia mengirim umpan jauh sekitar 30 meter yang berujung gol Rafael Leao ke gawang Como. Selain momen tersebut, kontribusinya dinilai belum konsisten. Dengan harga transfer yang tidak murah, ekspektasi publik memang tinggi. Namun Jazari jelas membutuhkan waktu bermain yang cukup, ritme yang stabil, serta dukungan penuh dari supporter untuk berkembang. Situasi ini mengingatkan pada kisah Sandro Tonali saat pertama kali direkrut mahal dari Brescia. Tonali juga tampil di bawah harapan pada musim debutnya. Kritik berdatangan, bahkan banyak yang meragukan kualitasnya. Namun semuanya berubah di musim kedua. Tonali bangkit, tampil konsisten dan menjadi bagian penting saat Milan meraih gelar Serie A. Kisah tersebut menjadi pengingat penting bagi kita bahwa pemain muda butuh proses. Jika Tonali bisa membalikan keadaan, maka bukan tidak mungkin Ardon Jazari mengikuti jejak yang sama. Jelang laga tandang melawan Cremonese, kabar baik datang untuk para fans AC Milan. Rossoneri ternyata punya jaminan kemenangan saat bermain di luar San Siro, dan itu adalah Christian Pulisic. Berdasarkan data terbaru dari Opta, Pulisic kini menjadi pencetak gol tandang terbanyak kedua di Serie A musim ini dengan koleksi 6 gol. Jumlah itu membuatnya sejajar dengan Castro dalam daftar top skor tandang Liga. Catatan 6 gol tandang ini juga menyamai rekor pribadinya di Italia musim 2024-2025. Bahkan jika dibandingkan dengan 5 liga top Eropa, pencapaian terbaik Pulisic hanya 7 gol tandang yang ia bukukan saat masih membela Chelsea pada musim 2019-2020. Namun yang paling mencuri perhatian bukan hanya jumlah golnya.
ada fakta yang lebih gila. Setiap kali Pulisic mencetak gol di kandang lawan, Milan selalu menang. Artinya gol dari pemain bernomor punggung 11 ini otomatis berujung 3 poin untuk tim asuhan Massimiliano Allegri. Buktinya sudah jelas, Milan menang 0-2 di markas Lecce, menang telak 0-3 atas Udinese, hingga mencuri kemenangan 0-1 dalam derby panas melawan Inter Milan. Pulisic juga jadi penentu saat mencetak 2 gol dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Torino di kandang lawan. Dengan statistik ini, kehadiran Pulisic saat laga tandang bukan sekedar tambahan kekuatan, tapi bisa dibilang penentu nasib Milan. Jika ia kembali mencetak gol akhir pekan ini, peluang Rossoneri membawa pulang 3 poin terbuka sangat lebar. Jelang laga tandang ke markas Cremonese minggu ini, AC Milan menghadapi dilema serius di lini depan. Pelatih Massimiliano Allegri sedang memikirkan ulang susunan penyerangnya untuk laga penting ini. Pada pertandingan sebelumnya melawan Parma, Allegri memasang duet Christian Pulisic dan Rafael Leao sebagai starter. Namun hasilnya jauh dari harapan. Keduanya terlihat belum dalam kondisi fisik terbaik dan kerjasama di lapangan juga tidak berjalan mulus. Serangan Milan pun kurang menggigit. Situasi ini membuat Allegri mempertimbangkan perubahan besar. Ada kemungkinan Leao tidak akan turun sejak menit pertama di Stadion Zini. Laporan dari Corriere dello Sport menyebutkan bahwa Cremonese diprediksi akan bermain sangat defensif dan menutup ruang rapat-rapat. Jika skenario itu terjadi, Milan butuh penyerang tengah yang kuat secara fisik untuk membuka pertahanan lawan. Nama yang muncul adalah Niklas Füllkrug. Striker asal Jerman tersebut dinilai cocok untuk duel fisik di kotak penalti. Dengan postur dan kekuatannya, ia diharapkan bisa mengacak-acak lini belakang lawan sekaligus membuka ruang bagi pemain lain dari lini kedua. Mantan pemain West Ham United itu juga disebut sangat termotivasi untuk kembali jadi starter. Sejak bergabung pada Januari, Füllkrug baru sekali tampil sejak menit awal, yaitu saat tandang ke markas Fiorentina. Selebihnya, ia lebih sering masuk sebagai pemain pengganti di 20 menit terakhir. Kini laga melawan Cremonese bisa menjadi momentum baginya untuk tampil penuh sejak awal. Tantangan terakhir bagi Allegri adalah menentukan siapa partner ideal untuk Füllkrug. Jika melihat pola sebelumnya, Pulisic berpeluang besar menjadi tandemnya di lini depan. Namun keputusan ada di tangan Allegri. Apakah ia berani mencadangkan Leao demi efektivitas serangan Milan? Rumor panas yang mengaitkan AC Milan dengan gelandang senior Casemiro akhirnya mendapat klarifikasi. Belakangan, sejumlah media Inggris ramai menyebut pemain Manchester United itu akan meninggalkan Old Trafford pada Juni mendatang dan disebut-sebut Milan menjadi tujuan berikutnya. Kabar ini langsung memicu spekulasi di kalangan fans Rossoneri. Namun isu tersebut langsung dibantah oleh pakar transfer asal Italia Matteo Moretto. Dalam penjelasannya di kanal YouTube milik Fabrizio Romano, Moretto menegaskan bahwa setelah melakukan pengecekan langsung, Casemiro bukan target Milan. Ia memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada pembicaraan atau langkah konkret dari manajemen Rossoneri untuk mendatangkan gelandang asal Brazil tersebut. Milan disebut memiliki prioritas lain di bursa transfer dan sedang fokus pada target yang berbeda. Dengan pernyataan ini, rumor kepindahan Casemiro ke San Siro praktis terpatahkan. Untuk saat ini, peluang sang gelandang berseragam merah hitam musim depan bisa dibilang hampir tidak ada. Kabar panas datang dari internal AC Milan. Manajemen, pelatih, dan para pemain dikabarkan sedang berusaha meyakinkan Luka Modric agar bertahan satu musim lagi di Milan. Datang di usia hampir 40 tahun, Luka Modric sendiri sempat diragukan. Namun kenyataannya, ia justru jadi sosok penting di tim asuhan Massimiliano Allegri. Dengan pengalaman, ketenangan, dan mental juaranya memberi dampak besar bagi ruang ganti Milan. Kontrak Luka Modric memang hanya 1 tahun, dengan opsi perpanjangan yang sepenuhnya ada di tangannya. Sampai saat ini, ia belum mengambil keputusan meski merasa nyaman di Milan. Keputusan final diperkirakan keluar setelah musim Serie A berakhir. Salah satu faktor penentu adalah peluang Milan lolos ke Liga Champions musim depan, kompetisi yang sudah 6 kali dimenangkan Modric bersama Real Madrid. Kini bola ada di tangan sang maestro, bertahan atau pergi dari Milan.
Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.